Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok SA11 dengan rekan saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM 4242301023. dan saya sendiri Hanif Rahman dengan NIM 4242301024. Oke, di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning semester 2 Robot Land Follower Digital. Baik, yang pertama di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari PBL semester 2 ini yaitu pertama eh, mengetahui pengertian dari robot dan follower digital, yang kedua membuat desain mekanikal, elektrikal, robot dan follower, dan yang ketiga yaitu membuat program robot dan follower digital. Pendahuluan. Nah, apa sih itu robot dan follower digital? Robot dan follower digital adalah robot yang dirancang untuk mengikuti garis yang sudah ditentukan permukaannya. Biasanya menggunakan garis hitam di atas latar putih ataupun sebaliknya. Nah, pada PBL di semester 2 ini kami menggunakan garis dengan jalur bergaris putih. Kemudian Arduino Nano. Nah, di sini Arduino Nano ini berfungsi untuk mengontrol dan membaca sinyal dari sensor dan memprosesnya untuk menggerakkan motor. Nah, kemudian di sini ada diagram blok. Nah, untuk diagram blok di sini kami pertama membuat desain 2D-nya menggunakan software AutoCAD. Kemudian setelah membuat desain 2D-nya, kami juga membuat desain 3D-nya dengan sama menggunakan software AutoCAD. Nah, setelah membuat desain mekanikal, di sini kami membuat desain elektrikal dengan menggunakan software FreeSync. Nah, setelah membuat desain elektrikal, kami melakukan proses pemotongan akrilik dengan menggunakan print laser yang berada di Tekno. Nah, setelah melakukan proses pemotongan akrilik, di sini kami mencoba untuk pemasangan kasar, apakah desain ini sesuai dengan desain yang telah kami buat sebelumnya. Setelah melakukan perakitan kasar, kemudian kami membukanya kembali, kami memulai pemasangan komponen-komponen dan eh, pemasangan jumper sesuai dengan pin pada desain elektrikal yang telah kami buat. Kemudian di sini setelah melakukan pemasangan komponen dan kabel jumper, di sini kan melakukan pengecekan apakah telah terpasang semuanya sesuai dengan pinnya, sesuai dengan output dan inputnya. Nah, kemudian untuk mengecek apakah berhasil, di sini jika berhasil maka keenam sensor akan menyala dan untuk hasil akhirnya berada sebagai berikut. Oke, kemudian di sini ada komponen yang digunakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan peletakan terlebih dahulu, kemudian baru penjelasan di bagian komponen-komponennya. Yang pertama itu pada lapisan bawah yang berwarna kuning itu ada optical sensor, kemudian di lantai 2 itu ada Arduino Nano dan driver motor serta gearbox dan rodanya dan beberapa aksesoris yang kami buat. Kemudian di lantai 2-nya itu kami hanya meletakkan baterai holder dengan 4 buah baterai dengan 4 buah slot baterai. Oke, kemudian di sini komponen-komponen yang digunakan ada L29N motor driver yang merupakan modul IC hybrid yang digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol arah putaran motor DC. Kemudian ada baterai holder. Di sini digunakan untuk peletakan baterai. Kami menggunakan 4 buah slot. Kemudian ada gearbox dan roda. Gearbox di sini untuk menentukan kecepatan yang diberikan dari driver motor, yaitu nilai PWM-nya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di program. Kemudian spacer adalah berfungsi untuk memberikan jarak antara akrilik dengan akrilik yang lain. Di mana karena kami menggunakan dua lantai, lantai pertama dan lantai kedua. Dan beberapa ada peletakannya di komponen-komponen agar tidak menyatu dengan akrilik. Kemudian ada optical sensor. Optical sensor ini merupakan komponen yang kami buat pada saat PBL semester 1. Yang cara kerjanya adalah di optical sensor ini terdiri dari dua buah dua buah resistor dan satu buah LED serta satu buah fotodioda, di mana masing-masing di bagian-bagian tertentu. Kami menggunakan 6 buah fotodioda, 6 LED dan 12 sensor resistor. Dan cara kerjanya adalah ketika LED dan lampu dioda itu terkena jalur putih, maka lampu akan memancarkan cahaya dan ditangkap oleh fotodioda. Maka itu akan bernilai 0. Dan ketika lampu LED dan fotodioda melewati
jalur hitam, maka bernilai 1. Kemudian ada di sini Arduino Nano, sebuah microcontroller yang membantu robot line follower, dan fungsinya juga untuk menghubungkan antara sensor dengan driver motor. Sensor sebagai inputan dan driver motor sebagai outputan, dan diberikan ke gearbox. Kemudian ada baterai lithium sebagai sumber tegangan yang kami taruh di atas sebanyak 4 buah dengan masing-masingnya 3,7 volt. Kabel jumper di sini untuk menghubungkan antara Arduino Nano dengan optical sensor, Arduino Nano dan driver motor, serta bantuan kabel dari driver motor ke gearbox. Kemudian ada jack audio. Jack audio di sini berfungsi untuk mengaktifkan Arduino Nano, di mana Arduino Nano ini membutuhkan tegangan 5 volt. Dan tegangan yang kami ambil itu ada dari driver motor, kemudian disalurkan ke Arduino Nano, 5 volt. Kemudian lanjut ke desain elektrikal. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, desain elektrikal ini dibuat dengan menggunakan software Freezing. Nah, di mana di desain elektrikal ini, di sini menggunakan 4 buah baterai, kemudian satu buah driver motor, Arduino Nano, 2 buah gearbox dan dinamo, dan menggunakan 6 buah sensor. Nah, di sini untuk pin dari plus minus dari baterai dihubungkan ke pin 12 volt dan ground pada driver motor. Kemudian outputan dari driver motor ini dihubungkan ke 2 buah gearbox dan dinamo, di mana itu sebagai output agar robot bisa berjalan. Kemudian untuk pin enable dan pin input yang berada di driver motor dihubungkan ke pin PWM yang berada di Arduino Nano, di mana di sini kami menggunakan pin PWM agar bisa mengatur kecepatan dari kedua buah motor. Kemudian 6 buah sensor ini dihubungkan ke pin digital yang berada di Arduino Nano, di mana sensor satu dihubungkan ke pin 14 dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada program. Program yang digunakan, kami menggunakan software Arduino IDE yang kemudian akan ditransfer ke Arduino Nano. Untuk pertama, kami melakukan pengenalan pin dan deklarasi I/O, di mana untuk variabel enable A, enable B, output 1, out 2, out 3, out 4, dan sensor di sini menggunakan tipe data integer dengan masing-masing pin yang sudah diberikan. Dan untuk yang sensor itu menggunakan sistem array yang langsung dideklarasikan di dalam satu kurungan. Kemudian ada void setup. Di sini ada for dengan tipe data integer dengan variabel sama dengan 0. Kemudian ada variabel i kecil dari 6 dan variabel i plus plus yang artinya akan naik selama i tersebut sudah mencapai maksimal. Kemudian di sini itu menentukan pin sensor yang i itu adalah array-nya yang tadi sudah diberikan di awal. Itu sebagai input. Kemudian ada out 1, out 2, out 3, out 4, enable A, enable B itu sebagai output, dan serial begin itu untuk menampilkan serial monitor ketika ada masalah atau pembacaan program yang salah. Kemudian ada void set motor. Di sini ada fungsi set motor di mana kami menggunakan variabel speed A, speed B, forward A, forward B dengan tipe data integer. Di mana digital write out 1 itu menggunakan variabel forward A. Forward A ini ditentukan untuk menentukan arah putarannya, apakah maju atau mundur. Kemudian untuk yang out 2 itu ada tanda serunya yang berarti kebalikan dari forward A. Dan begitu juga di output 3, out 3 dan out 4. Untuk analog write enable A dan analog write enable B itu digunakan untuk speed dari masing-masing motor A dan motor B. Yang dimana nanti akan diberikan nilai PWM. Kemudian ada void loop. Void loop di sini yang akan berulang secara terus-menerus, ya, di mana ada variabel sensor state sama dengan 0 dengan tipe data integer, dan kemudian di sini ada pengulangan for dengan sama seperti tadi tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0,
kemudian I kecil dari 5, dan I++. Dan variabel state di sini akan membaca sensor dalam array dari kondisi yang paling belakang ke paling depan. Dan kemudian pada serial monitor akan menampilkan sensor state apakah posisinya maju atau mundur. Kemudian di serial print-nya itu akan menampilkan sensor state dengan bin, yaitu outputan dengan format biner. Kemudian di sini ada beberapa kondisi robot kendali maju, robot belok kanan, dan robot line follower belok kiri. Di mana di masing-masing kondisinya itu terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling colok adalah ketika kondisi maju itu kami menaruh nilai PWM pada set motor 50-50 high-high. Itu yang berarti nilai PWM yang kami berikan ada 50 dengan kondisi ban A dan ban B atau motor A dan motor B itu kondisi maju. Kemudian jika kondisinya 000 maka set motornya yang kami taruh nilai PWM di motor A dan motor B adalah 48 dengan arah putaran dari ban motor A dan motor B adalah maju. Kemudian dengan kondisi-kondisi berikut kami meletakkan PWM sesuai dengan kebutuhan yang ada di jalur. Di mana ketika belok kanan maka yang motor B belok kanan, maka yang motor B akan maju dan yang motor A akan sedikit mundur atau sedikit lebih lambat daripada motor B. Kemudian juga begitu juga sebaliknya, ketika belok kiri maka motor A itu akan maju dan motor B akan sedikit mundur. Kemudian untuk kondisi-kondisi ini seperti 110011 itu kami membuatnya sesuai dengan kebutuhan ketika kami melakukan di jalurnya. Dan ketika di akhir di else set motor 00 high ketika tidak ada kondisi yang kami tetapkan di atas, maka robot akan berhenti. Kemudian di sini kami melakukan testing optical sensor dan kalibrasi, di mana testing optical sensor ini kami menggunakan satu robot line follower yang aktif atau hidup, kemudian yang dihubungkan ke laptop menggunakan USB dan ke Arduino IDE. Dan program yang tadi kami buat, kami transfer ke Arduino Nano. Kemudian seperti ini contoh kalibrasinya. Nah, kalibrasi di sini ketika kami meletakkan jalur atau kertas putih di bawah masing-masing sensor, pada serial monitor akan menampilkan nilai 0 ketika di masing-masing sensor itu terkena jalur putih. Begitupun seterusnya. Dan untuk kondisinya itu mengikuti kondisi yang ada di program. Apakah dia belok kanan atau belok kiri atau maju ke depan. Ketika sensor 1 terkena, maka dia akan berubah menjadi 0. Ketika sensor 2 dan seterusnya terkena, maka dia akan bernilai 0. Dan ini bisa membantu kita untuk mengetahui apakah fotodioda itu bekerja dengan bagus atau tidak. Dan alangkah lebih baiknya ini dilakukan untuk yang membuat robot line follower. Oke, kemudian lanjut ke hasil akhir ketika kami menggunakan jalur. Oke, videonya akan kami berikan sebagai berikut. Sekian dari kami, kelompok SA11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.